Baik, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita akan mempelajari lebih mendetail apa itu order reaksi. Jadi, order reaksi adalah jumlah pangkat konsentrasi yang menghasilkan suatu garis lurus. Jadi, persamaan secara umum dari kinetika reaksi kimia, dimisalkan reaksi secara umum adalah A menghasilkan produk, sehingga bentuk persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan dou A per dou T sama dengan min K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan N. P atau sama dengan dou A per dou T itu yang dikenal sebagai laju reaksi A. Kemudian K adalah konstanta laju reaksi A. Kemudian yang ini yang dikenal sebagai konsentrasi A. Kemudian N adalah order reaksi. Ini ada beberapa satuan dari konstanta laju reaksi. Untuk order 0, jadi kalau secara persamaan secara umum adalah untuk kecepatan reaksi itu sama dengan P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 0. Nah, karena kita mau mencari satuan dari K, maka K sama dengan P dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan 0. Nah, apapun dipangkatkan dengan 0, suatu bilangan maka hasilnya adalah 1. Sementara satuan dari laju reaksi adalah molaritas dibagi dengan detik. Sehingga kalau kita bawa ke dalam bentuk persamaan lain, sama dengan mol dikali liter pangkat min 1 dikali detik pangkat min 1. Demikian halnya untuk reaksi order pertama, P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 1. Jadi K sama dengan P dibagi konsentrasi A dipangkat 1 sama dengan molaritas per detik dibagi dengan molaritas. Sehingga ini kan hilang-hilang, sehingga menghasilkan satuan itu adalah sel per detik atau detik pangkat min 1. Kalau untuk reaksi order kedua, sama prosesnya dengan yang ada pada order 0 dan order pertama. Jadi P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dan 2, sehingga K sama dengan P dibagi konsentrasi A dipangkat 2. Nah, ini satuan daripada laju reaksi adalah molaritas dibagi detik dibagi M dipangkatkan 2, sehingga nanti diperoleh liter dikali mol pangkat min 1 dikali detik pangkat min 1. Nah, kalau untuk order yang ketiga, silakan nanti Anda cari sendiri dengan perlakuan seperti pada order 0 pertama maupun order yang kedua. Sekarang kita masuk ke order 0. Jadi dimisalkan ada reaksi yang sifatnya monomolekuler, artinya melibatkan satu molekul. Jadi misalkan reaksi secara umum A menghasilkan produk. Nah, sehingga bentuk persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan dou A per dou T sama dengan min K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 0. Kemudian kita kumpulkan parabel yang sejenis. Jadi dou A dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan 0 sama dengan min K dikali dou T. Kemudian ini diintegralkan. Batas atasnya adalah AT. Jadi AT itu konsentrasi reaktan setelah reaksi itu terjadi atau berlangsung.
Kemudian A0 adalah konsentrasi mula-mula dari reaktan. dA per jadi apa integral dari A dipangkatkan 0 terhadap dA. Kemudian nanti hasilnya adalah tentu A di hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah nanti A ya. Jadi batas atasnya nanti AT, kemudian batas bawahnya adalah A0. Kemudian bentuk integral dari dot T jadi apa? Jadi kenapa di sini 0? Karena beras ini kan belum Oke, jadi integral dari dot T adalah T, batas bawahnya 0 artinya reaksi belum terjadi, kemudian T artinya reaksi, kemudian batas atasnya adalah artinya reaksi sudah berlangsung. Nah, inilah bentuk integralnya ya. Kalau batas atas dan batas bawah dimasukkan, disubstitusikan, maka hasilnya adalah AT dikurang A0 sama dengan min K dikali T. Atau kalau ini dipindahkan ke sebelah kanan, jadi AT sama dengan A0 dikurang K dikali T. Nah, kalau Anda perhatikan, ini adalah memenuhi persamaan linear. Ini adalah sumbu Y, ini adalah konstanta, kemudian min K adalah slope, kemudian T adalah sumbu X. Nah, inilah bentuk grafik hubungan antara konsentrasi versus waktu. Jadi ini adalah slope atau kemiringannya adalah min K, kemudian interceptnya adalah A0. Kalau untuk order 0 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Atau disimbolkan dengan T/2 adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah konsentrasi reaktan A menjadi setengah konsentrasi mula-mula. Atau sama dengan konsentrasi A sama dengan setengah dari konsentrasi mula-mula. Atau waktu paruh juga bisa diartikanlah waktu yang dibutuhkan untuk meluruh atau hilangnya zat menjadi separuh. Waktu paruh untuk order 0 itu adalah A0 dibagi 2 dikali dengan K. Sekarang kita masuk ke order 1. Jadi inilah bentuk persamaan untuk order 1 yang melibatkan satu molekul. Jadi misalnya A menghasilkan produk, sehingga bentuk persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan dA per dot T sama dengan min K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 1. Kemudian ini kita kumpulkan parabel yang sejenis. Jadi apa? A-nya ini pindah ke bawah, dot T-nya ke kanan. Sehingga dA per konsentrasi A dipangkat 1 sama dengan min K dikali dot T. Ini kalau diintegralkan, batas atasnya adalah AT, batas bawahnya adalah A0. Demikian juga untuk integral untuk dot T, batas bawahnya T sama dengan 0, kemudian batas atasnya adalah T sama dengan T. Nah, ini kalau diintegralkan maka dia akan menghasilkan ln A ya. Nah, kalau dari hasil integrasi itu kemudian batas atas dan batas bawah dimasukkan atau disubstitusi, maka bentuknya seperti ini. Jadi apa? Ln AT per A0 sama dengan min K dikali T. Atau ln AT sama dengan ln A dikurang K dikali dengan T. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah
konstanta atau C